Oke, kita lanjutkan kepada bagian yang selanjutnya, yaitu vision of the statement. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita menggambarkan apa yang akan dicapai setelah proyek itu berjalan, dan kemudian faktor-faktor apa nih yang harus dipenuhi serta tujuan daripada proyek itu harus jelas adanya gitu. Kemudian kita akan lihat juga bagaimana waktu terbaik untuk membuat sebuah vision statement, di mana setelah tim melakukan progres daripada proses recruitment engineering, akan ada gambaran terkait dengan bagaimana produk ini ingin dicapai, yang kemudian ini akan menjadi batasan ruang lingkup ataupun scope yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena ruang lingkup ini akan membutuhkan biaya ataupun waktu yang cukup lumayan tinggi ya, ataupun butuh waktu ataupun biaya tertentu. Jadi harus dari awal itu sudah bisa dilihat bagaimana dengan proses recruitment engineering sehingga skopnya itu tidak terlalu luas. Kemudian project manager yang baik itu akan mempersembahkan software yang kemudian di sini software itu harus tepat yang dijanjikan ataupun yang telah dijanjikan oleh stakeholder dan user, di mana di sini tepat dalam artian waktunya dan tidak menghabiskan begitu banyak biaya, dan lebih kepada bagaimana perjanjian yang dilakukan oleh tim project dengan customer. Dan selanjutnya harus diperhatikan juga dari sisi bagaimana antara ruang lingkup, kemudian waktu dan biaya itu harus ada keseimbangan. Nah, untuk mendapatkan keseimbangan ini apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah bagaimana kita mengontrol sebuah sistem itu harus sesuai dengan alur yang sudah ditentukan di awal, dengan perjanjian yang sudah dilakukan antara tim project dengan customer yang tadi. Oke, next. Oke, kemudian ada daftar fitur. Nah, daftar fitur ini juga salah satu hal yang sangat penting, di mana ini adalah menjadi satu paket daripada software secara umum, di mana di sini kita bagikan dari beberapa jumlah fitur, di mana jumlah yang umumnya itu sekitar 10 fitur. Di mana jumlah ini sudah cukup untuk menggambarkan kompleksitas daripada sebuah software, namun tetap nyaman dibaca oleh tim pengembang. Nah, kemudian tiap fitur ini sebaiknya ditulis ataupun dirangkai dalam bentuk paragraf yang terpisah, di mana di sini menggunakan bentuk pointer-pointer supaya apa? Deskripsi daripada fitur-fitur tersebut ini mudah dilihat secara detail dan cukup untuk beberapa kalimat saja menggambarkan bagaimana pekerjaan umum secara umum dari fitur-fitur yang akan dijelaskan. Dan kemudian jika perlu memang kita harus gunakan sebuah use case, di mana use case ini akan menampilkan daripada sisi aktor yang berhubungan langsung kepada fitur-fitur apa yang kemudian nanti akan dilihat oleh pada tim pengembang. Oke, kemudian ada ruang lingkup daripada setiap fase, dan ini jika perlu ya, tidak semua mungkin dalam pembangunan perangkat lunak ini digunakan, tetapi di sini saya akan menjelaskan bahwa ruang lingkup tiap fase ini akan dilihat daripada deadline yang diberikan itu dalam pengerjaan sebuah proyek, di mana di sini mengerjakan seluruh fitur yang diajukan yang tidak mungkin selesai. Jadi jika ada 10 fitur yang memang menjadi umum, kemudian ini diminta untuk dikerjakan semua, jika perlu memang harus dikerjakan, maka wajib dikerjakan semua. Tetapi ada beberapa proyek software yang mungkin tidak memerlukan seluruh fitur untuk kemudian dikerjakan semuanya. Nah, oleh karenanya itu dapat dibuat solusi untuk membagi bagaimana software ini menjadi beberapa fase dirilis. Nah, itulah kenapa ada tingkatan untuk ketika ada software yang sudah dirilis, kemudian nanti ada versi selanjutnya, versi tingkatannya. Nah, itulah yang dilakukan ketika ruang lingkup ini perlu untuk dibuat per fasenya. Nah, kemudian software itu dirilis itu ketika deadline-nya sudah tercapai, namun fiturnya ada yang kurang. Mungkin dari 10 yang baru dicapai itu baru 7. Nah, yang 7 ini dirilis dulu. 3 lagi menyusul, tetapi yang menyusul ini adalah bagaimana kita melakukan updatean versi terbaru ataupun versi tingkatan di atasnya. Nah, fitur-fitur yang dirilis di awal ini seharusnya itu adalah fitur-fitur yang sifatnya itu lebih penting daripada fitur-fitur yang sebelumnya menurut stakeholder, dan hal ini dikonsultasikan dulu juga dengan tim pengembangnya, tidak lepas daripada tim pengembang. Jadi tidak bisa juga bagaimana kita launching sebuah produk dengan mengambil hanya sedikit fitur, tetapi fitur yang penting, tapi kita mengesampingkan fitur-fitur yang belum dicapai. Nah, itu harus juga melewati daripada fase untuk kita berkonsultasi terlebih dahulu dengan tim pengembang. Oke, selanjutnya fitur yang tidak akan dibuat itu juga ada. Salah satu daripada fitur yang jika diperlukan. Nah, fitur yang akan dibuat di sini adalah
isinya yaitu terkadang stakeholder itu meminta fitur yang memang harus dibuang ataupun ditinggalkan oleh mereka. Seperti contohnya, tidak masuk akal ketika diselesaikan dalam waktu yang tersedia tetapi dikarenakan oleh sebab-sebab yang lain. Nah, fitur ini itu dicantumkan pada bab yang sebelumnya, di mana di sini kita ketahui semua bahwa pihak yang akan lebih paham dan akan menyetujui semua fitur ini ketika memang fitur-fitur itu tidak dibutuhkan. Nah, mungkin ada 10 fitur yang umum, mereka hanya meminta untuk 8 yang dilakukan tetapi 2 yang dihapuskan, dan ini juga harus melewati daripada konsultasi dengan pengembang. Tidak bisa menghapus sesuai dengan permintaan pelanggan tetapi tidak melihat daripada sisi pengembang ataupun tim proyek daripada perangkat lunak tersebut. Oke, yang kedua adalah statement of the work. Nah, di sini statement of the work ini apa? Yaitu dokumen yang menggambarkan semua produk yang akan dihasilkan selama proyek ini berjalan dan di mana sisa yang akan dikerjakan. Nah, secara detail ini bisa dikatakan rinciannya yaitu pertama, daftar daripada fitur yang akan dibuat itu. Jika software akan dirilis dengan fase-fasenya, maka fiturnya itu juga harus dibagi ke dalam beberapa fase tersebut. Nah, kemudian kita lihat lagi daripada deskripsi hasil kerjanya. Nah, di sini kita lihat daripada bagaimana produk tersebut, kemudian spesifikasi kebutuhannya, source code-nya apa, test plan-nya bagaimana, dan laporan daripada defektifnya itu yang akan dibuat itu seperti apa. Jadi tidak bisa ketika memang daftar daripada fitur tersebut sudah dirincikan kemudian kita tidak melihat daripada deskripsi hasil kerja. Jadi keduanya harus seimbang dan harus memiliki estimasi usaha ketika teamwork produk, dan estimasi usaha itu diperlukan ketika teamworknya itu sudah melaunching sebuah produk yang produk itu benar-benar dilakukan selama proyek itu berjalan. Oke, selanjutnya adalah resource list. Nah, resource list ini apa? Resource list di sini yang akan kita bahas ya terkait dengan bagaimana daftar resource ataupun sumber daya yang digunakan dalam proyek ini berlangsung. Setelah kita lihat daripada sisi SOW dan resource list dibuat, semua project itu ataupun seorang project manager itu harus membuat jadwal project. Jadi mereka harus punya project schedule. Nah, project schedule di sini harus memiliki urutan-urutannya tersebut. Urutan yang pertama apa? Urutan yang pertama yaitu bagaimana membuat work breakdown structure. Dan yang kedua adalah estimasi usaha yang dibutuhkan oleh setiap pekerjaan. Dan yang ketiga adalah project schedule yang dibuat untuk mengalokasikan resource dan waktu. Dan ini adalah dilihat daripada berdasarkan kalender, kemudian dilihat juga dari setiap sisi pekerjaan yang akan dischedulkan. Nah, jika ini sudah direvisi, kemudian akan dilihat daripada sisi estimasi dan waktu. Nah, di sini akan dilihat misalnya nih, ada proses penambahan, kemudian ada proses perubahan dan penghapusan pekerjaan, maka revisi ini harus tercatat. Dan di dalam dokumen project plan juga harus disertai dengan bagaimana keterangan waktu, kapan kemudian perubahan itu akan dilakukan ataupun dilaksanakan. Jadi ini harus benar-benar dilihat dari sisi bagaimana sumber daya itu melakukan proyeknya itu selama proyek ini berlangsung, dan harus dilihat daripada sisi bagaimana schedule daripada proyek itu ditetapkan. Oke, yang keempat adalah work breakdown struktur. Di sini kita lihat yaitu disingkat dengan WBS, di mana adalah isinya yaitu terkait dengan daftar-daftar pekerjaan yang jika diselesaikan akan menghasilkan work product. Nah, untuk di sini kira-kira apa saja yang mungkin berkaitan dengan breakdown struktur? Yang pertama apa saja pekerjaan yang akan dilakukan, kemudian bagaimana tipe-tipe resource-nya yang akan dibutuhkan pada saat pengerjaan tersebut, dan yang ketiga estimasi setiap elemen pekerjaan, dan yang keempat adalah bagaimana mengidentifikasi lokasi penyimpanan dari work struktur yang akan dibangun gitu. Jadi pada saat akan kita menghasilkan sebuah produk yang disebut dengan work product, kita harus melihat ada 4 hal, yaitu apa saja pekerjaan yang akan dilakukan, kemudian tipe-tipe resource-nya, estimasi tiap elemen pekerjaan, dan identifikasi daripada lokasi penyimpanan. Dan yang terakhir adalah harus diperhatikan yaitu ketika tidak mencantumkan satu, siapa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, dan yang kedua adalah kapan pekerjaan tersebut akan diselesaikan. Nah, ini boleh untuk tidak dicantumkan.
Oke, project schedule. Nah, untuk project schedule di sini adalah kita membahas terkait dengan bagaimana jadwal project itu dibuat oleh seorang project manager, di mana kita akan mengatur manusia ya di dalam proyek, dan bagaimana kita menunjukkan kepada organisasi bagaimana proses ini akan dikerjakan ataupun proyek ini dikerjakan. Jadi project schedule itu adalah bagaimana si project manager itu membantu mengatur manusia yang di dalam organisasi tersebut, membantu melaksanakan pekerjaan proyek yang akan dilakukan dalam bentuk bagaimana kita memantau alat ataupun proyek yang akan dilakukan oleh tim yang masih terkendali dan teratur. Dan kemudian kita lihat lagi dari sisi project schedule itu terbentuk daripada kalender yang kemudian dihubungkan dengan pekerjaan yang harus dikerjakan di awal dan daftar-daftar resource yang dibutuhkan. Jadi ketika project schedule sudah ditetapkan untuk membantu manusia-manusia dalam melakukan project tersebut dalam bentuk tim, kemudian kita akan lihat lagi dari sisi alat yang digunakan untuk memantau tersebut ya. Alatnya apa? Yaitu kalender daripada isian jadwal-jadwal apa saja yang akan dikerjakan, dan kemudian daftar resource apa yang dibutuhkan. Dan terakhir adalah sebelum jadwal itu dibuat, maka harus terlebih dahulu kita lihat kepada work schedule-nya apakah sudah ada atau belum, atau apakah ini sudah terkesan untuk mengada-ngada ataupun tidak. Jadi harus dilihat terlebih dahulu benar atau tidak schedule itu dibuat sesuai dengan project yang dibutuhkan. Oke, untuk sementara kita break terlebih dahulu, kita akan lanjutkan kembali sesaat lagi.